Saya mempunyai sekian juta orang, Anda bayar berapa? Nah, seperti itulah. Saya mempunyai sekian juta orang, saya membuat reuni 212, Anda harus nyumbang berapa? Nah, ini politik dagang sapi ini tetap akan berlaku. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi edisi hari Senin 8 November 2021. Sahabat Indonesia, ini sudah bulan November, sebentar lagi kita masuk bulan Desember. Nah, seperti sudah kita duga bahwa PA Persaudaraan Alumni 212 itu berencana akan kembali melakukan reuni akbar. Ya, tidak ada masalah. Toh sudah pasti akan difasilitasi oleh kompanyonnya yang ada di Balai Kota DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk dipersilahkan menggunakan pelataran Monas. Itu sudah pasti. Jadi tidak akan mungkin ada larangan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang perizinan dari kepolisian. Nah, ini kan masih dalam rangka pandemi. Pandemi belum berakhir. Kalau kerumunan di atas 100.000 orang atau mungkin lebih atau mungkin kurang, bagaimana mengatur protokol kesehatan yang berlaku? Ini PR besar dan siap-siap saja kita akan mendapatkan klaster baru dari reuni akbar 212. Sahabat Indonesia, saya tidak berkehendak untuk menolak atau melarang atau mungkin beropini yang berbeda untuk reuni 212 ini agar ditiadakan. Tidak. Karena saya yakin itu akan terjadi. Pertanyaannya, dengan mengumpulkan orang begitu banyak, dana dari mana? Karena sudah pasti ini akan dijadikan proyek bagi para panitianya. Proyek untuk menarik uang, menarik dukungan, dan sekarang ini adalah saat yang sangat indah bagi PA 212 untuk menarik donasi dari orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Salah satu contohnya adalah para pengemplang uang negara BLBI yang sekarang sedang digalakkan, disikat oleh Satgas BLBI. BLBI mungkin masih ingat bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ini ada beberapa obligor yang mempunyai hutang triliunan, termasuk keluarga cendana itu yang belum tuntas. Banyak lagi yang mempunyai hutang yang sekarang dikejar habis oleh Satgas BLBI, dan ini membuat mereka kemeriang. Nah, perlawanan mereka melalui apa? Tidak mungkin mereka melawan Satgas BLBI karena memang itu adalah sudah berdasarkan aturan dan undang-undang yang berlaku. Negara mempunyai hak untuk menarik atau membawa pulang kembali uang yang dikemplang oleh para pengemplang uang negara ini. Dan kenyataannya mereka ini bukan orang miskin. Mereka masih eksis di mana-mana, masih berusaha di mana-mana, dan masih mempunyai aset di mana-mana. Nah, orang-orang ini akan kemeriang sudah pasti, panas dingin, dan salah satu bentuk perlawanannya adalah mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Jokowi dengan mensupport kegiatan-kegiatan yang berpotensi dijadikan proksi untuk menciptakan instabilitas keamanan dan politik di negeri ini, yaitu melalui reuni akbar 212. Sudah pasti itu dari ini penjahat-penjahat
pengemplang uang negara. Ada lagi lawan-lawan politik dari Presiden Jokowi. Sudah pasti mereka akan juga memanfaatkan hal ini untuk membuat kegaduhan atau menciptakan kekisruan, setidaknya mengganggu pemerintahan Jokowi. Nah, yang ketiga menarik sekali. Ini adalah para kontestan yang akan berlaga tahun 2024. Pasti saat ini mereka ingin mencari dukungan dari kelompok-kelompok mayoritas. Nah, ini yang dulu selalu saya katakan bahwa sebetulnya kelompok-kelompok ini dengan jumlah yang sekian banyak tanpa disadari oleh para jamaah atau orang-orang yang mengikuti reuni ini dikapitalisasi menjadi modal yang bisa dijajakan kepada para pemburu kekuasaan di negeri ini. Saya mempunyai sekian juta orang, Anda bayar berapa? Nah, seperti itulah. Saya mempunyai sekian juta orang, saya membuat reuni 212, Anda harus nyumbang berapa? Nah, ini politik dagang sapi ini tetap akan berlaku. Kenapa saya mengatakan hal ini? Saya ingin memberikan wawasan dan pencerahan pada kita semuanya bahwa inilah yang akan terjadi. Tidak semudah atau sesimpel yang kita bayangkan. Itu banyak orang kepentingan dan PA 212 mempunyai kecerdasan untuk memanfaatkan konstelasi politik sekarang ini untuk menarik banyak dana. Nah, ini dia. Ini menarik sekali dan kita tidak perlu kaget dan kita juga tidak perlu melarang, toh sebetulnya berapapun jumlahnya yang datang pasti tidak akan terlalu besar, terlalu spektakuler seperti yang mereka gembor-gemborkan. Biasanya sahabat Indonesia pada saat mereka membuat proposal pasti digelembungkan potensi yang akan hadir. Dia bilang akan dihadiri 1 juta orang, paling yang datang 100.000 orang. Yang datang akan 7 juta orang, paling yang datang 200.000 orang. Ini sudah pasti akan terjadi dan ini terjadi berkali-kali gitu. Jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Polhukam harus waspada, intelijen kita harus waspada, jangan sampai penumpang gelap ini yang memanfaatkan reuni 212 ini bisa bebas merajalela untuk mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang menyebabkan hal ini tidak terjadi, karena menurut saya antara manfaat dan mudarat terhadap peristiwa reuni 212 ini bagi rakyat Indonesia loh ya, yang punya akal sehat, yang punya kewarasan, lebih banyak mudaratnya. Tapi bagi sekelompok orang yang sedang mencari uang, yang sedang mencari jabatan, nah bagi mereka ini dimanfaatkan dengan indah. Mereka berselancar dalam konstelasi politik keamanan yang terjadi saat ini, dan inilah yang terjadi. Inilah negeri saya, Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan rencana reuni Akbar 212 untuk memperingati kejadian tanggal 2 Desember tahun 2016, 5 tahun yang lalu. Jadi mereka mungkin berencana, toh mereka juga mempunyai organisasi pelaksana namanya PA 212. Orangnya siapa? Ya itu sajalah, Selamat Ma'arif dan kawan-kawan, nggak ada masalah. Saya hanya ingin memberikan informasi, inilah yang terjadi, dananya dari siapa dan kepentingannya apa. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Dan satu hal lagi sebelum saya mengakhiri opini ini, kalau Anda semua menginginkan membaca, mengetahui informasi tentang Indonesia dan dunia internasional lebih mendalam, lebih objektif, silahkan buka kabnews.id. Ini adalah kanal media online yang kami persembahkan buat Anda. Baik,
Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, salah satunya adalah menggunakan masker, karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskamri.